Baik, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membahas materi proposal saya dengan judul Analisis Pemahaman Konsep Matematis dan Tingkat Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Peluang di Kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mengubah dan membina kepribadian berlandaskan dengan nilai-nilai baik di dalam masyarakat maupun kebudayaan melalui proses pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan sangat erat kaitkan dengan pembelajaran di mana belajar pada dasarnya merupakan kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana siswa kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya memahami materi peluang. Yang kedua, apa yang membuat siswa kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya merasa sulit mempelajari materi peluang. 1.3 Tujuan penelitian. Mengetahui seberapa besar siswa kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya memahami materi peluang. Yang berikut, mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan siswa kelas 11 SMA Wahid Hasim 5 Surabaya dalam mengerjakan materi peluang. Yang berikut, mengetahui seberapa besar manfaat materi peluang dalam kehidupan sehari-hari. 1.4 Manfaat penelitian. A. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa-siswi di seluruh Indonesia dalam mempelajari materi peluang sehingga mereka dengan mudah untuk memahaminya dan tingkat kesalahan semakin minim, dan untuk guru diharapkan bisa menemukan cara sehingga siswa semangat untuk mempelajari materi peluang. Yang ke B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari untuk seluruh warga Indonesia. Yang berikut, bab 2 Kajian Pustaka. 2.1 Pendidikan. Pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menjadi bahwa warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Menurut saya, pendidikan adalah suatu proses untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan untuk menunjukkan kehidupan di masa depan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Inggris, yaitu education, di mana dari bahasa Latinnya yaitu educatum dengan arti kata yaitu sebuah proses perkembangan dari dalam keluar. Kemudian kata do dengan artian yang sedang berkembang. Jadi pendidikan adalah proses kemampuan serta keahlian diri yang terus berkembang terus menerus secara individual. 2.2 Kemampuan pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep adalah salah satu aspek penilaian dalam pembelajaran. Penilaian pada aspek pemahaman konsep bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa menerima dan memahami konsep dasar matematika yang telah diterima siswa dalam pembelajaran. Jadi, pemahaman konsep sangat penting karena dengan menguasai konsep akan memudahkan siswa dalam belajar matematika. Depniknas menyatakan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes akurat. 2.3 Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Kesalahan siswa adalah gejala dari penyakit yang mungkin penyakit serius atau lebih dari satu penyakit. Sukriman mengatakan bahwa kesalahan merupakan penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental
pada daerah tertentu. Kesalahan yang sistematis dan konsisten terjadi disebabkan oleh tingkat penguasaan materi yang kurang pada siswa, sedangkan kesalahan bersifat insidental adalah kesalahan yang bukan merupakan akibat dari rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran, melainkan oleh sebab lain, misalnya kurang cermat dalam membaca untuk memahami maksud soal, kurang cermat dalam menghitung atau bekerja secara tergesa-gesa karena merasa diburu waktu yang tinggal sedikit. 2.4 Peluang. 2.4.1 Pengertian peluang. Peluang atau dikenal juga sebagai probabilitas merupakan cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan berlaku atau sudah terjadi. Konsep peluang matematika sudah dirumuskan dengan lebih cermat dalam matematika dan kemungkinan dipakai secara lebih luas tidak hanya dalam matematika atau statistika, namun juga keuangan, sains, dan filsafat. 2.4.1 Sejarah teori peluang. Teori peluang lahir dan berkembang di dunia hitam, meja penjudian. Pada awal abad ke-17, seorang penjudi bangsawan Pancasila bernama Cleolier dan Dimir minta pertolongan kepada Blaise Pascal. Pertolongan yang diharapkan oleh Cleolier tidak lain adalah bagaimana cara agar ia memperoleh kemenangan dalam meja penjudian. Cara-cara untuk memperoleh kemenangan dalam meja penjudian itu merupakan dasar-dasar teori peluang yang didasarkan oleh Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. 2.4.3 Kaidah pencacahan. A. Aturan pengisian tempat. Andi diundang menghadiri acara ulang tahun temannya. Andi mempunyai 3 buah baju, 2 buah celana. Yang pertama baju merah, kuning, ungu. Yang kedua celana hitam, biru. Ada berapa cara Andi dapat memasang-masangkan baju dan celana? Penyelesaiannya yang di bawah. Yang berikut 2.4.4 Ruang sampel dan kejadian. Yang A. Ruang sampel. Tahukah kamu apa saja yang mungkin muncul ketika sebuah dadu dilemparkan sekali? Kemungkinan yang muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi banyaknya himpunan semua kejadian yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu sekalian ada 6. Himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu pencobaan disebut ruang sampel atau ruang contoh. Biasa diberi lambang huruf S. Bagaimana kalau sebuah koin uang logam dilemparkan sekali? Apa saja yang mungkin muncul? S sama dengan angka gambar, NS sama dengan 2. Yang B. Kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, dua buah dadu dilemparkan bersama sekali. Tentukan kejadian munculnya. A. Jumlah kedua dadu 10. B. Selisih kedua dadu 3. C. Jumlah kedua dadu 5 dan selisihnya 1. D. Jumlah kedua dadu 4 atau selisihnya 5. Itu penyelesaiannya. Yang berikut 2, 4, 5. Peluang suatu kejadian. A. Peluang suatu kejadian. Sebelum mempelajari peluang suatu kejadian, marilah kita ingat kembali mengenai ruang sampel yang biasanya dilambangkan dengan S. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, sedangkan titik sampel adalah setiap hasil yang mungkin terjadi pada suatu pencobaan. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu pencobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama muncul, maka peluang dari suatu kejadian A ditulis sebagai berikut. A dalam kurung P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Keterangannya, P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian A. N dalam kurung A sama dengan banyaknya anggota A. N, S sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Itu contohnya, contoh soal yang di bawahnya itu. Yang B, kisaran nilai peluang. Untuk mengetahui kisaran nilai peluang, perhatikan soal berikut.
Sebuah dadu dilemparkan sekali, tentukan peluang munculnya. A. Mata dadu 8, B. Mata dadu kurang dari 7. Penyelesaiannya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, S sama dengan 6. Misalkan kejadian munculnya mata dadu 8 adalah A. A sama dengan nilai himpunan N dalam kurung A sama dengan 0. PA sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 0 per 6 dikurangi 0. Kejadian muncul mata dadu 8 adalah kejadian mustahil. P dalam kurung A sama dengan 0. Frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Misalnya, pada percobaan A dilakukan N kali, maka frekuensi harapan ditulis sebagai berikut. FH sama dengan N kali P dalam kurung A. Itu contoh soalnya, yang di bawah yang contoh 9. Yang ke D, peluang komplemen suatu kejadian. Untuk mempelajari peluang komplemen, perhatikan contoh soalnya. Itu contoh soal yang ke berikut. Yang ke E juga peluang kejadian majemuk. Misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berbeda, maka peluang kejadian A gabungan B ditentukan dengan aturan P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A tutup kurung tambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A irisan B. Itu contoh soalnya yang di bawah itu. Yang ke berikut 2.5 penelitian terdahulu. Nama Gusti Rada dan Ahmad Faujen. Judul pengembangan desain pembelajaran berbasis realistis matematik education untuk topik peluang di kelas 12 SMA. Variabel pengembangan realistis matematik kelas 12 SMA. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Desain pembelajaran topik peluang berbasis REM di kelas 12 SMA yang telah dikembangkan melalui proses self evaluasi dan telah didavaliasi oleh 3 orang validator merupakan produk yang valid alur pembelajaran ini. Bab 3 metode penelitian. 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 3.2 fokus dan dimensi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus dalam permasalahan pemahaman konsep matematis dan tingkat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal peluang. 3.3 lokasi penelitian. Penulis melaksanakan penelitian ini di SMA Wahid Hasyim 5 Surabaya. 3.4 jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 3.5 metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah wawancara, metode observasi dan studi kepustakaan. 3.6 teknis analisis data. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang sudah ada. Kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya yang mengenai pemahaman konsep matematis dan tingkat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal peluang. Terima kasih.